Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Kali ini Kang Kumis kembali menemani sahabat semua tentunya di channel Kang Kumis. Channel yang selalu membahas seputar kehidupan rumah tangga, dari masalah percintaan hingga masalah perselingkuhan. Nah, pada kesempatan kali ini Kang Kumis ingin berbicara mengenai bagaimana sih agar pasangan kita nih usai melakukan hubungan suami istri merasakan kebahagiaan yang betul-betul lahir dan batin. Artinya tidak kecewa. Nah, ini sebetulnya kita harus mampu menunjukkan bahwa kita memang adalah tipe-tipe suami sejati yang mampu memberikan kepuasan dalam segala hal terhadap pasangan kita. Ini waktunya kita tunjukkan kepada pasangan kita, jangan sampai ada kesan bahwa baru naik sudah loyo. Ini adalah tentunya hal yang tidak ingin kita dengar, apalagi kita rasakan. Nah, karena ketika ini terjadi secara terus-menerus, tidak menutup kemungkinan istri menjadi mengeluh untuk urusan seksualitas dan akhirnya mereka berselingkuh. Ini salah siapa ketika sudah seperti ini? Makanya nggak ada salahnya kita bahas sama-sama pada kesempatan kali ini. Namun sebelum lanjut ke topik, nggak ada salahnya silahkan Anda subscribe, like, dan komen di channel Kang Kumis agar sahabat semua tidak ketinggalan info dan juga kabar terbaru tentunya di channel Kang Kumis. Nah, namun sebelum lanjut ke topik, mari kita intro. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah sebelum kita memulai aktivitas di tempat tidur, tentunya kita harus memberikan pujian, ya. Pujian yang memang bukan hadir karena keterpaksaan, tapi pujian memang yang betul-betul dari hati. Jadi apapun yang Anda lakukan, pujian adalah nomor awal yang harus dilakukan. Karena siapapun dia, entah itu istri atau bahkan suami sendiri, ketika sudah terbius oleh sebuah pujian, maka ia akan mudah menuruti apa yang menjadi keinginannya. Ini adalah hal yang sering terlupakan. Makanya di sini saya berpesan, hindari hal-hal yang justru dapat mengurangi emosional seksual. Artinya, hindari permasalahan-permasalahan yang membuat hati istri kita ini menjadi kesal. Ya, terutama ini adalah menjelang tidur. Ya, ini. Lalu kemudian yang kedua, gunakan indera peraba. Tentunya sudah paham ya, kita nggak perlu jelaskan terlalu detail. Tentunya sebagai suami paham betul ya area-area mana yang pada saat itu menerima sentuhan-sentuhan ini akan terlihat kesan yang berbeda. Artinya di sini memang terkesan si pasangan kita ini begitu menikmati dengan aktivitas yang kita lakukan pada saat itu. Nah, ketika di situ ada respon yang begitu berbeda, artinya merasakan kebahagiaan, kenikmatan, maka lanjutkan sentuhan-sentuhan di titik tersebut, ya. Kalau kita meraba pasangan kita, tentunya mau di area manapun bebas, ya. Yang penting sentuhan-sentuhan yang kita lakukan adalah tidak bermaksud menyakiti, ya, tapi bermaksud memberikan sebuah kebahagiaan dalam menjalin hubungan seksualitas antara si suami dan istri. Karena percuma dong ketika kita melakukan hubungan suami istri tapi tidak merasakan kebahagiaan secara seimbang. Artinya di sini, mohon maaf sekali, sebagai suami juga harus memahami bahwa untuk seorang wanita untuk mencapai titik tertentu, yaitu titik kebahagiaan, ini butuh waktu yang cukup lama untuk menuju ke hal tersebut. Makanya di sini mungkin si pria dibutuhkan sedikit kesabaran ya untuk mencapai titik tersebut. Ini yang harus dipahami oleh para suami khususnya. Ini. Lalu kemudian yang ketiga, jangan lupa lemparkan senyum ya di depan pasangan Anda. Tentunya ketika Anda sedang menjalankan aktivitas tersebut, jangan terlihat manyun dong, karena ketika manyun itu akan menghilangkan seliranya, ya. Tapi Anda juga terlihat harus tersenyum di balik keperkasaan Anda sebagai seorang suami. Maka di sini akan mengundang gairah emosional yang sangat luar biasa pada pasangan Anda. Artinya pasangan Anda pun merasa sedikit diperhatikan, dan hal itu juga bisa memicu tingkat emosional menjadi pasangan ini jauh lebih bergairah ya dalam menciptakan sebuah sensasi dalam hubungan seksual antar suami istri. Artinya kita bicara suami istri loh ya,
bukan bicara di luar itu. Lalu kemudian yang keempat kita bicara spontanitas. Spontanitas di sini adalah hal-hal yang harus dilakukan ketika kita bicara posisi dan trik yang harus dilakukan. Nah, artinya di sini juga harus ada negosiasi, ada komunikasi antar keduanya. Ya, mungkin posisi apa yang akan digunakan ini juga tergantung kesepakatan Anda dengan pasangan Anda. Karena ketika posisi yang kita lakukan ini tidak disetujui oleh pasangan Anda, maka itu adalah hal yang bisa menciptakan hal yang kurang nyaman. Ya, jadi kita ciptakan posisi yang nyaman dan memang posisi-posisi yang mungkin lebih sering diminati oleh pasangan Anda. Anda bisa membedakan pada saat Anda berganti posisi. Artinya kapan ya saat pasangan kita ini betul-betul terlihat begitu menikmati, itu saat pasangan atau Anda menggunakan posisi seperti apa. Ini tentunya dengan persetujuan pasangan. Ya, jangan lupa ini. Lalu kemudian yang kelima, biarkan si istri ini pasangan kita ini memimpin. Artinya memimpin di sini memberikan suatu gambaran, memberikan suatu bentuk ajakan, kemudian mengatur sebuah posisi. Biarkan pasangan kita yang memimpin. Karena ketika seorang istri diberi keleluasaan, walaupun hanya dalam hal yang seperti itu menggambarkan bahwa memang pasangan merasa dihargai dan diberi satu kebebasan. Ya, ini kita nurut saja, tapi tentunya nurut di sini bukan berarti nggak ada respon, yaitu kita mengikuti apa maunya pasangan. Ini hal-hal ini justru ketika sering Anda lakukan, ini dapat mengusir kebosanan dari waktu ke waktu, ya. Kemudian yang keenam, kapan sih sebetulnya saat-saat yang paling menyenangkan untuk melakukan hubungan suami istri? Ini selain malam hari mungkin kita cerita ya, yaitu biasanya justru di pagi hari. Ya, ini sah-sah saja ketika kita memang melakukan itu dengan pasangan kita sendiri. Biasanya ini adalah hal yang paling memicu kita untuk timbul hasrat dalam melakukan hubungan suami istri. Ini justru ini terjadi pada pagi hari, biasanya setelah istri mau berangkat beraktivitas. Ketika seorang pasangan kita kebetulan punya aktivitas, ini biasanya dia setelah berdandan rapi, kemudian bersolek, dia akan tampak cantik. Di situ suka timbul hasrat sebagai seorang suami. Nah, ini biasanya ada kebahagiaan tersendiri juga. Ya, maksudnya waktu-waktu yang Kang Gembis maksud adalah selain malam hari ini. Kemudian yang ketujuh, ini luangkan waktu dan berikan kesan bahwa kita memang selalu memberikan tanggapan atau respon yang baik untuk pasangan kita. Artinya luangkan waktu ini banyak. Luangkan waktu untuk terus berdiskusi, luangkan waktu kapan pasangan kita mau, jangan pernah kita menolak ya. Apalagi ketika seorang suami mungkin menolak ajakan seorang istri. Ketika memang Anda menolak, tentunya Anda punya alasan tersendiri yang memang alasan itu jangan terlalu sering. Atau mungkin Anda bisa pasrah dengan kondisi Anda saat itu, dengan catatan yang penting pasangan menerima kondisi itu apa adanya. Artinya tidak menuntut harus melakukan ini, harus melakukan itu. Mungkin karena memang si suami merasa kecapean dan lain sebagainya, tapi pada saat itu memang istri menginginkannya. Boleh seperti itu. Yang penting si pasangan ini betul-betul memahami situasi dan kondisi pasangan saat itu. Ya, begitu pula sebagai seorang istri tentunya tidak boleh menolak ya saat pasangan meminta melakukan hubungan suami istri dalam situasi apapun. Ya, artinya ketika memang ada ketidakmampuan, maka ceritakan bahwa kondisi yang terjadi itu betul-betul nyata, bukan rekayasa. Nah, sahabat, itulah beberapa hal yang harus dilakukan ketika kita melakukan hubungan suami istri dengan pasangan kita. Jadi di sini juga Kang Gembis tadi berbagi tentang apa-apa yang harus dilakukan. Ini semata-mata agar dapat mengusir rasa bosan. Karena rasa bosan ini dapat menjadi bibit-bibit perselingkuhan ketika rasa bosan itu diabaikan. Nah sahabat, mudah-mudahan apa yang Kang Gembis sampaikan bisa bermanfaat buat sahabat semua. Dan akhir kata, salam harmonis bersama Kang Gembis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.